Selamat datang di Medlead Konsultan. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang uji chi-square. Apa saja itu uji square? Oke, langsung saja. Ini adalah uji chi-square atau uji bivariatnya. Apa itu uji square? Uji square adalah salah satu jenis uji korelasional yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal atau ordinal. Nah, kayak apa data nominal, kayak apa data ordinal? Nanti kita akan kasih contohnya. Kemudian apa sih syarat-syarat uji chi-square itu? Syarat uji chi-square adalah tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count F0 sebesar 0. Nah, nanti akan kami jelaskan itu di hasil outputnya, di mana letaknya. Apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maksudnya 2x2 itu dua kategori. Misalnya kita ingin mencoba menguji antara pengetahuan dan kunjungan, maka misalnya pengetahuan itu baik dan buruk, kunjungan itu teratur dan tidak teratur. Nah, itu adalah ada dua kategori, artinya ada 2x2 seperti itu. Kalau 3x3 arti misalnya pengetahuan baik, sedang, buruk, nah itu 3x3, itu maksudnya seperti itu. Nah, salah satu syaratnya itu adalah tidak boleh ada frekuensi harapan kurang dari 5. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka frekuensi harapan yang kurang dari 5 itu tidak boleh lebih dari 20%. Nanti akan kami jelaskan langsung aja di hasil output contohnya. Nah, di sini uji chi-square itu kalau misalnya tidak memenuhi syarat uji chi-square bagaimana? Nah, nanti akan dibahas ke video selanjutnya, yaitu tentang uji Fisher, exact, dan uji Kendall Tau. Itu adalah uji alternatif untuk uji chi-square. Oke, kita langsung ke contohnya. Contoh datanya itu seperti ini. Misalnya kita akan menguji penghubungan pengetahuan dengan kunjungan. Nah, ini adalah judulnya, pengetahuan dengan kunjungan. Nah, kita akan menguji hubungan pengetahuan dengan kunjungan. Oke, kita akan hipotesisnya adalah ada hubungan pengetahuan dengan kunjungan. Oke, data di sini itu ini adalah pengetahuan, ini adalah kategorinya ada dua, baik dan kurang. Kemudian untuk kunjungan pun sama, yaitu ada dua kategori, yaitu teratur dan tidak teratur. Inilah. Oke, kalau sudah ini datanya adalah data ordinal atau data nominal. Nah, maka pengerjaannya itu adalah menggunakan uji chi-square. Kalau datanya itu adalah berupa jumlah dari pertanyaan, misalnya contoh ini ya. Contoh di sini dukungan suami, yaitu ini ada 10 pertanyaan. Nah, ini adalah data ini adalah data berupa data ada hasil perhitungan. Nah, ini adalah data nominalnya, yaitu penyebutannya, kategorinya apa, baik, kurang, atau sedang. Apabila lebih besar dari 7 itu dia kategori baik, maka di kode 2 itu adalah data nominal. Ada data nominal, ada data ordinal, ada data yang satunya itu saya lupa itu. Nanti akan kita bahas nantilah di video yang lainnya. Nanti kita akan bahas mengenai data-data dalam statistik penelitian. Nah, itu kini kita akan membahas mengenai uji chi-square aja dulu. Oke, kita datanya adalah ini adalah data pengetahuan, kita copy dulu. Kemudian kita buka SPSS. Nah, itu ada data view, kita kopikan, kita pastekan di sini. Oke, ini adalah data pengetahuan. Kemudian kita buka lagi, ini adalah data kunjungan. Oke.
Kemudian kita copy Ctrl C, kita buka SPSS nya. Ini adalah ini adalah kunjungan. Kita pastekan di sini. Ya, ini paste ya. Kalau nggak bisa langsung Ctrl plus V, maka klik kanan paste. Oke. Kalau sudah datanya itu dimasukkan ke sini, kemudian kita masuk ke variable view. Kemudian kita beri nama, name itu nama variabelnya. Ini adalah variabel pengetahuan. Kemudian yang bawahnya itu adalah variabel kunjungan. Oke, kalau sudah kita kasih nama, maka kita kasih value per variabelnya. Tadi itu kategorinya adalah kalau kurang itu di kode 1, pengetahuan baik kode 2, kunjungan tidak teratur 1, teratur 2. Maka perlu di SPSS itu diberi value, diberi nilai untuk tadi ya. Oke, ini kayaknya salah ketik. Oke, kita beri value 1, pengetahuan 1 itu adalah kurang. Kemudian add value 2 itu baik. Kemudian kita add oke ya. Nah, kemudian kunjungan 1 itu tidak teratur. Kita ketik aja tidak teratur. 2 teratur. Kita add oke. Nah, kalau sudah kita cek data view-nya, oke, dengan mengecek ini 1 sama A, maka akan jadi seperti ini. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, tidak ada angkanya lagi, maka ini sudah terinput dengan benar. Oke, kalau sudah, kita akan menguji Chi-square. Caranya adalah perhatikan langkah per langkahnya. Analyze, descriptive statistic, cross steps. Nah, ini perhatikan ini. Kemudian kalau sudah diklik akan muncul seperti ini. Nah, kita akan menguji apa? Hubungan pengetahuan dengan kunjungan. Maka kunjungan kita letakkan di row. Hubungan kita letakkan di kolom. Oke, paham ya? Kemudian klik statistik. Nah, ini bagian ini statistik. Nah, kalau sudah klik Chi-square. Oke. Kalau sudah, kemudian klik RIS. Oke. Chi-square RIS dicentang. Kemudian continue. Oke. Kemudian cells itu untuk mengetahui persentase tiap-tiap cross tab-nya. Row, column, total dicentang semua. Kemudian continue. Kemudian oke. Nah, inilah hasilnya dari perhitungan Chi-square. Oke, cross tab-nya adalah kunjungan tidak teratur dengan pengetahuan kurang. Itu jumlahnya 2 responden, persentasenya ini jumlahnya ini adalah jumlahnya. Jumlah respondennya ada 2. Kemudian persentasenya ada 3,3%. Ini persentase. Untuk uji Chi-square-nya adalah ini. Nah, ini adalah nilai R hitung atau percent correlation-nya 5,455, DF-nya 1. Kemudian untuk p-value-nya adalah 0,020. Artinya p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Apabila ini p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka hubungan antara pengetahuan dengan kunjungan itu signifikan atau diterima. Nah, apakah ini menggunakan persen Chi-square atau Fisher eksakta? Syarat-syarat Chi-square itu sudah terpenuhi belum? Nah, mungkin ada pertanyaan tersebut. Oke, kita jelaskan di sini tadi tidak ada sel yang nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count sebesar 0. Itu maksudnya bagaimana? Oke, lihat di hasil outputnya. Apakah di sini cross tab-nya tidak teratur sama kurang, tidak teratur sama baik, teratur sama kurang, teratur sama baik, itu ada angka 0 enggak? Di cross tab-nya itu kan semuanya ada angkanya. Artinya apa? Artinya syarat yang pertama itu terpenuhi. Kemudian
Syarat yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 maka tidak memenuhi. Maka harus ada uji alternatifnya, yaitu uji alternatif, uji Fisher exact. Oke, kita lihat hasil outputnya ini. Nah, ini yang dimaksud itu maksudnya ini, yang bagian ini, expected count less than 5. Nah, artinya expected count itu lebih besar dari 5. Minimal expected count itu 5,50. Ini 5,50, artinya 5,50 itu lebih besar dari 5. Maka pengujian itu untuk syarat yang kedua itu memenuhi ya, karena lebih besar dari 5. Kalau kurang dari 5 itu maka dipastikan menggunakan uji Fisher exact. Kemudian syarat ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, maka frekuensi harapan tidak boleh dari 20%. Nah, di sini di sini itu ini kan tabel 2x2 itu 0 sel, itu 0,0%. Artinya persentasenya itu kan di bawah 20%. Artinya ini udah layak menggunakan persen chi-square dengan p-value 0,020. Artinya lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesa itu diterima, ada hubungan antara pengetahuan dan kunjungan. Kemudian untuk berapa kali lipat pengetahuan itu bisa mempengaruhi kunjungan pasien misalnya. Nah, itu lihatnya di risk estimate-nya, odds ratio-nya 0,167 itu OR, nilai OR atau odds ratio itu adalah 0,167. Artinya apa? Bahwa pengetahuan itu dapat mempengaruhi kunjungan pasien itu 0,167 kali lipat. Nah, itu adalah nilai OR-nya. Oke, sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga ada penjelasan yang lebih konkret. Kalau misalnya kurang jelas, silakan di komen aja. Nanti kita akan segera jawab. Oke, terima kasih.